Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah kalau dia siap untuk itu ya mangga. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Sholat tidak sah kalau membenci cucu Nabi. Ya para habib-habib itu mengagungkan faktor keturunannya dia dan kawan-kawannya, bolo-bolonya, Alawi, ya, mengaku sebagai cucu Nabi. Ya habib-habib itu, ini sungguh berbahaya. Nah kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Apa yang ada dalam pikiran kalian, wahai para habib, yang muda sampai yang tua? Isinya itu doktrin pembodohan, penyesatan. Ngaji yang lain saja. Alawi itu dicantumkan selalu mesti ahlul bait Nabi, ahlul bait Nabi. Saya ahlul bait Nabi, saya ini cucu Nabi, saya ini dzurriyyah suci Nabi, darah suci Nabi. Itu yang terus diakui dan digaungkan. Tolong hentikan dan hentikan penyesatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke teman-teman, sebenarnya hari ini saya lagi sibuk sekali, tidak sempat membuat konten. Namun saya usahakan untuk satu konten karena ini penting sekali untuk kita simak dan kita dengarkan sama-sama. Jadi hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Nur Ihya yang menanggapi doktrin dari Habib Zaki Al-Aidrus. Jadi Habib Zaki Al-Aidrus dalam video tersebut mengatakan bahwasanya kalau benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, sama saja benci dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau benci sama baginda Nabi, bagaimana mau mendapatkan syafaatnya? Kemudian kalau di sini ada orang yang memerangi para habaib, sama saja dengan memerangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan bahwasanya kalau ada yang mencaci maki para habaib, ya, menghina para habaib sama saja dengan menghina Nabi, sampai-sampai ibadahnya bercuma, sholat bercuma, semua bercuma. Kalau mengusik ya hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai jasadnya haram masuk surga kalau menzalimi keluarga Nabi, menzalimi ahlul bait, yaitu lewat anak cucunya, yaitu para habib-habib ini. Pokoknya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Habib Zaki Al-Aidrus dalam video tersebut, sehingga ditanggapilah oleh Kiai Nur Ihya. Kiai Nur Ihya mengatakan bahwasanya itu doktrin yang menyesatkan, bahwa mereka adalah yang melecehkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Kiai Nur Ihya meminta untuk menghentikan doktrinnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Nah kalau sudah benci sama ahlul bait, benci sama para habaib, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Memerangi para habaib itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Orang yang berani mencaci para habaib, yang menghina para habaib, artinya dia menghina Nabi. Nah kalau dia siap untuk itu ya mangga. Rusak kita punya hati sampai timbul rasa kebencian kepada keturunan Nabi. Ibadah yang kita lakukan haba'an mansurah, percuma yang kita lakukan, ibadah percuma. Ibadah percuma, sholat percuma, semua percuma. Kenapa? Karena kalian mengusik hati Nabi Muhammad. Innallaha harramal jannah ala man zulim ahli baiti. Masya Allah, lihat. Di dalam salah satu hadis lagi, apa Allah katakan? Sungguh Allah mengharamkan surga, mengharamkan seseorang masuk surga, orang yang mendolimi ahli baiti, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi para habaib, orang yang mendolimi keluarga Nabi, maka Allah katakan haram ente punya jasad masuk surganya Allah. Orang yang mendolimi Nabi gak bakal masuk surga. Mau ibadahnya sebesar apapun, sedekahnya sebanyak apapun, kalau dia mendolimi Nabi lewat anak keturunannya, lewat para habaib yang dia lakukan itu, maka sama itu artinya mengganggu Nabi. Dan kalau itu dilakukan, maka itu sama artinya mengganggu baginda Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan haramkan orang tersebut untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan lihat video doktrin yang berbahaya dan sesat disampaikan oleh seorang habib sepuh yang
mendoktrin jamaahnya, santrinya untuk mengikuti paham pemikirannya yang nyeleneh dan aneh. Sholat tidak sah kalau membenci cucu Nabi, ya para habib itu, mengagungkan faktor keturunannya dia dan kawan-kawannya, bolo-bolonya Alawi, ya, mengaku sebagai cucu Nabi, ya habib itu. Ini sungguh berbahaya. Katanya menyakiti Nabi, justru Habib itu bersama dengan kawan-kawan yang lain telah melecehkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Tapi justru kalian, wahai kaum Alawi, dimanapun dan kapanpun, yang kalian sampaikan itu tidak akan bisa diterima oleh akal sehat manusia. Tidak usah akal sehat umat Islam, umat selain agama Islam akan menertawakan kalian. Doktrin kalian itu sama seperti doktrinnya Syiah Imamiyah, Isna Asyriyah di Iran. Selalu membuat mengarang cerita-cerita yang ditumbui, ya, dengan khurafat, takhayul, mistik, klasik, supaya kelihatan menarik, ya. Naudzubillah min dzalik. Bahaya. Kami sibuk untuk menyelamatkan umat dari kesesatannya. Justru kalian, wahai kaum Alawi, justru malah sibuk menyesatkan umat dengan doktrin-doktrin kalian. Kalian selalu ingin diakui dan diakui sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi itu tidak ada di Indonesia. Jangan pernah belajar tidak ya? Cucu itu generasi ketiga. Anak, cucu, bubut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, bedebok bosok, karangan bubrah, kebus kandang. Itu namanya keturunan Syajarah al-Mubarakah kita, keturunan yang diberkahi selamanya. Bukan Duriyah mengaku sebagai cucu. Itu bagaimana? Itu namanya minta disembah, dikuduskan, diagungkan, didewakan. Apakah itu ajaran Rasulullah SAW? Justru para kiai-kiai pribumi, termasuk saya, ini sibuk mengkanter, melawan, menahan laju serang para Habib Alawi di Indonesia yang terus-menerus masif getol menyebarkan paham sesatnya kepada umat dan masyarakat. Saya yang membela Rasulullah SAW. Justru kalian, para Habib itu, khususnya yang ada di video ini tadi, yang sibuk gencar menyesatkan umat dengan doktrin dogma kalian. Kitabnya di mana? Dari mana dasar data referensinya? Kok ngomong seenaknya seperti itu? Wahai pengurus PBNU, kemana kalian? Wahai pengurus PP Muhammadiyah, kemana kalian ketika melihat penyesatan secara nyata di kalangan umat dan masyarakat kita terus berlangsung seperti ini? Kalian hanya diam saja, membiarkan mereka, kaum penyesat itu, terus melancarkan aksinya. Korbannya siapa? Ya umat dan masyarakat. Ada apa? Apa yang ada dalam pikiran kalian, wahai para habib, yang muda sampai yang tua? Isinya itu doktrin kebodohan, penyesatan. Ngaji yang lain saja. Diri salah. Alawi itu dicantumkan selalu mesti ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi. Saya ahlul bait Nabi, saya ini cucu Nabi, saya ini Duriyah suci Nabi, darah suci Nabi. Itu yang terus diakui dan digaungkan. Tolong hentikan dan hentikan penyesatan ini. Jangan mengaku kalian lagi sebagai cucu Nabi. Nggak ada cucu Nabi di Indonesia ini. Yang ada itu Duriyah Nabi. Cucu itu generasi ketiga. Kalau Duriyah itu generasi seterusnya. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Nur Ihya terhadap Habib Zaki Alaidrus. Jadi Habib Zaki Alaidrus mengatakan dalam sebuah video, dalam video tersebut bahwasanya ya, orang kalau benci sama Ahlul Bait, benci sama para habaib, sama saja benci dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kalau benci sama baginda Nabi, bagaimana mau mendapatkan syafaatnya? Kalau ada orang yang memerangi para habaib, sama saja dengan memerangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencaci maki, ya kan, menghina para habaib, sama saja dengan menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ibadahnya percuma, sholat percuma, semuanya percuma kalau mengusik hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan bahwasanya ente punya jasad haram masuk surga kalau menzalimi keluarga Nabi Ahlul Bait lewat anak cucunya, yaitu para habib-habib ini. Kemudian ditanggapilah oleh Kiai Nur Ihya. Kiai Nur Ihya mengatakan dalam video tersebut bahwa justru mereka yang melecehkan ajaran daripada baginda Nabi. Itu doktrin menyesatkan, kata Kiai Nur Ihya.
ya apa yang disampaikan oleh Habib tersebut. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Walaupun banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dalam video tersebut, kalian bisa memberikan penilaian ataupun komentar. Bagaimana? Setuju atau tidak, benar atau salah dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya dalam video tersebut. Kemudian Habib-habib ini sering kita lihat di YouTube ya, ketika mereka berdakwah, berceramah, mereka selalu mengklaim, klaim semata, klaim sepihak, mengatakan bahwa mereka itu adalah ahlul bait, keturunan Nabi, zuriyah Nabi, ini itu segala macam. Ya, ketika ada orang yang mempertanyakan keabsahan nasab mereka, tidak bisa mereka jawab. Seharusnya dijawab dong, dibantah dong. Ketika ada orang yang meneliti, membatalkan nasab para habaib ini. Dulu sebelum muncul tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya sangat percaya 100% bahwasanya nasab para habaib ini adalah tersambung kepada baginda Nabi, bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi, bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Namun setelah muncul tesis Kiai Imad, kepercayaan saya hilang 50%. Selama tesis Kiai Imad belum terpatahkan, belum terbantahkan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, dengan argumentasi. Dan menurut tesis Kiai Imad, nasab para habaib ini, nasab Ba'alwi ini batal, tidak terkonfirmasi. Ada keterputusan riwayat selama 550 tahun, mulai dari abad ke-4 sampai ke-9. Tidak disebutkan ya bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Kemudian Kiai Imad membuat penelitian terhadap nasab Ba'alwi itu bukan berdasarkan pemikiran Kiai Imad sendiri, tapi berdasarkan referensi kitab-kitab. Kalau ada yang ingin membantah, ingin melawan dengan argumentasi, dengan antitesis, dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Kiai Imad membuat penelitian terhadap nasab Ba'alwi itu bentuk kecintaan beliau terhadap baginda Nabi, supaya tidak ada orang-orang yang mudah mengaku menyambungkan nasabnya kepada baginda Nabi. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi, itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan. Harus ada bukti yang kuat, data yang konkret. Apakah keturunan baginda Nabi ada? Ada. Saya percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada. Yang sekarang nasabnya sudah jelas absah, tersambung kepada baginda Nabi. Mereka itu bergelar sebagai Sayyid ataupun Syarif. Nah, jadi ketika kita membahas para habib-habib ini, bukan berarti kita membenci. Kita di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, jangan sampai ada klaim bahwa ketika ada orang-orang yang meneliti nasab para habaib, nasab Ba'alwi ini, mereka benci kepada ahlul bait. Tidak seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita suarakan terus kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.